kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir bisnis global saya dengan topik analisis kasus sukses dan gagal pada perusahaan global, yaitu studi kasus dari L'Oreal dan Sears. Adapun profil perusahaan L'Oreal merupakan perusahaan kecantikan global yang sukses karena fondasi inovasi yang kuat sejak didirikannya pada tahun 1909 oleh Eugene Schuller. Berawal dari satu inovasi sederhana berupa pewarna rambut aman, L'Oreal berkembang menjadi konglomerat kecantikan terbesar di dunia. Dengan tetap memperpegang pada filosofi tunggal, Beauty Nothing but Beauty. Keberhasilan perusahaan ditopangnya oleh portofolio produk yang sangat beragam melalui 4 divisi bisnis utama L'Oreal. Yang pertama Love Consumer, yang kedua Productive, yang ketiga Dermatological Beauty, dan terakhir Professional Product, yang memungkinkan perusahaan menyasar seluruh segmen pasar, mulai dari premium hingga massal. Selanjutnya, profil perusahaan Sears. Sears merupakan ikon retail Amerika dan yang dikenal sebagai Amazon pada zamannya, yang mengalami kehancuran karena ketidakmampuan beradaptasi terhadap perubahan industri dan kesalahan manajerial yang fatal. Meskipun pernah menjadi perusahaan retail terbesar di dunia dengan inovasi katalog pesanan pos yang merek-merek kuat seperti Conair, Craftsman, dan Dior, Sears gagal mempertahankan keunggulan di era modern. Upaya ekspansi globalnya tidak terarah dan tidak dikelola dengan baik, terutama karena entitas luar negeri diperlakukan sebagai aset pasif, bukan bagian dari strategis dari jaringan global. Selanjutnya, adapun faktor keberhasilan dari L'Oreal. Yang pertama, strategi universalisasi. Yang kedua, inovasi R&D dan beauty tech. Yang ketiga, portofolio merek yang luas dan terdiversifikasi. Yang keempat, adaptasi budaya dan responsivitas lokal. Yang kelima, transformasi digital menyeluruh. Yang keenam, komitmen terhadap keberlanjutan. Yang ketujuh, kekuatan finansial yang stabil. Yang kedelapan, pemimpinan visioner. Yang kesembilan, rantai pasok modern dan efisien. Dan yang terakhir, ekspansi kuat di pasar negara berkembang. Adapun penyebab kegagalan Sears, yang pertama, gagalnya beradaptasi dengan pasar. Yang kedua, ekspansi global yang lemah. Yang ketiga, pengelolaan Sears Kanada yang buruk. Yang keempat, aset stripping. Yang kelima, strategi keuangan jangka pendek. Yang keenam, tidak berinvestasi pada toko. Yang ketujuh, struktur organisasi toksik. Yang ke-8, gagalnya transformasi digital. Yang ke-9, kehilangannya relevansi merek. Yang ke-10, hubungan buruk dengan pemasok. Yang ke-11, beban utang besar. Yang ke-12, kepemimpinan Edel Lampard yang salah. Yang ke-13, gagal memahami budaya konsumen. Selanjutnya, adapun tabel perbandingan. Yang pertama, strategi global perusahaan L'Oreal. Strategi transformasional universalisasi, sedangkan perusahaan Sears strategi internasional lemah dan retrenchment. Yang kedua, inovasi perusahaan L'Oreal, inovasi sains dan beauty tech dan investasi R&D yang besar, sedangkan perusahaan Sears minimnya inovasi, hanya mengandalkan merek lain atau lama. Yang ketiga, adaptasi budaya. Perusahaan L'Oreal adaptasinya yang tinggi, produk yang disesuaikan dengan lokal. Yang sedangkan perusahaan Sears adaptasi rendah yang gagal di Kanada dan US. Yang keempat, manajemen krisis. Perusahaan L'Oreal produktif dan lincah, sedangkan Sears reaktif dan berorientasi finansial. Selanjutnya, yang kelima, rantai pasok. Perusahaan L'Oreal modern, digital, efisien, sedangkan perusahaan Sears rusak, pemasok, dan menarik diri.
Yang keenam, digitalisasi perusahaan L'Oreal. Digital first e-commerce yang kuat, sedangkan perusahaan search gagalnya transformasi digital. Selanjutnya yang ketujuh, kepemimpinan. Perusahaan L'Oreal visioner dan jangka panjang, sedangkan perusahaan search jangka pendek dan fokus dengan keuangannya saja. Selanjutnya yang ke-8, posisi pasar. Perusahaan L'Oreal inovatif dan kolaboratif, sedangkan perusahaan search toksik dan era Edel Lamper. Yang ke-9, relevansi merek. Perusahaan L'Oreal yang memimpin global industri kecantikan, sedangkan perusahaan search kehilangannya pasar ke Walmart dan Amazon. Dan yang ke-10, kinerja finansial perusahaan L'Oreal relevan bagi seluruh generasi, sedangkan perusahaan search dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Rekomendasi strategis. UMKM yang ingin go internasional perlu meniru pendekatan L'Oreal dengan memahami pasar lokal secara mendalam, yang menyesuaikan produk dengan budaya target, serta memanfaatkan digitalisasi sebagai fondasi utama ekspansi. Yang penting juga untuk mengutamakan kualitas sertifikasi internasional serta membangun identitas merek yang kuat dan relevan. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.